Kalau di Toraja masalah petani kopi sebenarnya bukan penunjang utama. Kopi itu bukan penunjang utama di dalam keluarga. Itu banyak yang nunjang sebenarnya itu Toraja perantauan. Sehingga anak-anak juga yang muda-muda itu lebih sukses pergi merantau dibanding dia mau bercocok tanam kopi. Dan inilah bagaimana mengubah mindsetnya sebaiknya masuk ke kebun. Petani itu menjadi pilihan, dan dengan bertani ini pikiran kita bagaimana bertani ini bisa diwariskan, namun pewarisnya itu bisa lebih baik hidupnya daripada kita. Nah itu langkah-langkah yang kita coba lakukan ya, dengan memperkenalkan kopi-kopi ini keluar kembali, mulai dari misalnya pameran lelang kopi. Kebetulan kami di tahun 2016 menjadi juara 1 kopi terbaik Indonesia. Waktu itu kita ikut lelang kopi. Nah itu salah satu mulai kita perkenalkan kopi-kopi ini ke luar, dan termasuk bekerjasama dengan semua pihak, dari pihak pemerintah, lembaga peneliti, perguruan tinggi, NGO, LSM dan sebagainya. Itu ya karena kalau kita lembaga yang kecil seperti ini, kalau kita mau yang bergeraknya lebih besar tidak mungkin, karena kita punya kapasitas keuangan dan fasilitas ya kecil, sehingga kita harus memang satu-satunya pilihan adalah bekerja sama dengan semua pihak. Petani paling lemah. Petani tidak punya akses atau tidak punya power untuk menentukan harga. Itu yang pokok. Sehingga tetap yang paling besar keuntungannya, ya maaf, itu pedagang. Saya tidak mencontohkan kopi secara khusus ya. Misalnya beras. Kalau kita bicara tentang Seko, itu di Seko ada beras yang enak, ya. Beras yang terkenal, harum aromanya dan seterusnya. Di Seko sendiri harga 1 kilo beras hanya 5.000. Begitu masuk di Makassar, Surabaya, bisa sampai 50 sampai 100.000. Itu berebut. Nah, yang untung siapa? Demikian pula dengan kopi. Harga kopi tidak pernah beranjak. Tapi harga 1 cangkir kopi itu bisa cukup ini. Tetapi ya saya tidak terlalu masuk ke sana ya. Jangan sampai banyak ketersinggungan, banyak ini ya. Tetapi secara umum itulah yang terjadi. Secara umum petani kita itu memang di sisi paling lemah. Yang kita mencoba untuk melakukan itu, menerobos ya katakanlah benteng yang besar. Kemudian sampai sekarang sudah kelompok ini sudah 78 dari 2.200 petani target kita. Ya, kami harus Bentengala ini harus memperlihatkan kepada petani bahwa kalau kita kerja kopi ini memang bisa menjadi gantungan hidup dan memang bisa diwariskan. Kita pilih petani yang memang mau berkomitmen. Memang ya harapannya ada di kopi, dan nah itu yang kita lakukan di sana, mulai dari budidayanya sampai kepada kerjasama pasar, processing dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kita masuk dalam sebuah lingkaran yang orang memang sudah buat lingkaran itu, mulai dari yang tingkat korporasinya di tingkat atas sampai kepada tegula-tegulanya. Nah ini menjadi memang agak sangat sulit untuk masuk.
Namun ya kita tetap coba untuk masuk perlahan-lahan dan alhamdulillah. Kami mencoba untuk membentuk kelompok-kelompok tani khususnya di kopi. Nah, kelompok tani ini ya anak-anaknya kan paling tidak pendidikannya sudah SLTA ya, bahkan sudah banyak yang sarjana. Nah, seharusnya mereka mengerti bagaimana mereka mengakses harga kopi New York, harga kopi di London ya. Nah, disitulah kita mencoba. Kemudian juga kalau memungkinkan itu koperasi-koperasi ditumbuhkan kembali, tapi koperasi yang jujur gitu ya, bukan koperasi hanya nama. Nah, koperasi-koperasi inilah yang nantinya bisa mengembangkan penjualan petani, kemudian dari petani ke koperasi, koperasi bisa menjual sendiri produknya, kemudian kafe-kafe juga mungkin banyak yang dari daerah, itu sih.